setiap kali kita menyelenggarakan wisuda, tentunya yang kita sampaikan adalah bahwa kita menunjukkan adanya perkembangan yang terjadi di lingkungan kampus Politeknik Negeri Malang sampai sejauh ini seperti apa, sehingga itu bisa diketahui oleh masyarakat, bisa diketahui juga oleh para orang tua wali wisudawan, dan juga bisa dipahami sebagai informasi juga oleh para wisudawan. Jelas ini untuk bisa tentunya membangkitkan bahwa lulusan kita itu tidak usah minder, tidak usah apa ya, tapi harus tetap menjadikan lulusan yang percaya diri bahwa Politeknik Negeri Malang itu bisa dan mampu bersaing di dalam dunia pekerjaan, dunia kerja yang nanti juga semakin kompetitif. Tapi kita juga tetap terpesan pada para alumni kita bahwa tantangan ke depan tentunya juga akan sangat berat karena situasi kondisi perkembangan teknologi informasi, persaingan semakin mengglobal dan sebagainya, sehingga tetap kita minta untuk mereka melanjutkan dalam konteks mereka menyiapkan dalam situasi yang lebih menantang tadi itu, tentunya dengan semakin upgrade dari aspek hard skill maupun juga soft skill-nya. Karena itulah nanti akan membuat mereka bisa mendapatkan kesuksesan di lingkungan kerja, dunia usaha, dunia kerja, maupun juga termasuk nanti kalau mereka akan masuk ke dunia usaha. Kira-kira itu. Mungkin ada laporan terkait wisuda kali ini, berapa jumlah wisudawan yang sudah terserap di dunia kerja atau? Ya, kebetulan kalau ini karena juga variasi ya, jadi kalau totalnya memang 837, cuma nanti secara validitas datanya untuk jumlah serapan tentunya tidak atau belum kita pilah dalam wisuda ketiga ini. Jadi nanti tentunya itu menjadi data yang akan kita laporkan pada akhir tahun 2023 ini. Ada rata-rata biasanya dalam panjang tahun berapa persen, Pak? Memang variasi ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks rata-rata serapan lulusan itu memang variasi. Tapi paling tidak kita bisa melihat bahwa yang pertama kita patut bergembira bahwa sekitar 250 sekian tadi yang berwirausaha itu adalah salah satu sisi lain yang kita harapkan juga menjadi tolak ukur kesuksesan kita. Yang kedua tentunya juga tingkat serapan. Jadi kita akan mencari sebuah pendekatan dengan mengadakan berbagai macam job fair, termasuk kita juga memperbanyak kerjasama untuk rekrutmen dan sebagainya. Tapi kalau terkait dengan berapa persentase yang bisa kita sampaikan, tentunya kalau sampai saat ini kita masih dalam proses untuk penghitungan dalam dalam tracer yang memang itu sedang dilakukan dalam 1-2 bulan terakhir ini. Ya, begitu. Nah, kalau masa tunggunya sampai saat ini berapa? Tahun lalu, Nah, jadi kalau kita rata-rata masa tunggu itu kalau kita hitung itu kurang lebih sekitar 6 bulan. Itu efektif karena juga masih terkait dengan beberapa aspek yang memang harus kita pertimbangkan, yaitu adalah pertama dari aspek serapan itu sendiri kan juga tidak hanya di sekitar Malang atau sekitar Surabaya, tetapi ada beberapa yang memang informasi itu baru kita dapatkan setelah mereka mendapatkan pekerjaan mungkin di tempat yang lain. Jadi seperti sekarang ini sedang kita melakukan proses pembenahan untuk sistem tracer bersama juga nanti dengan pembenahan di tingkat kementerian. Jadi kita berharap nanti kualitas datanya bisa kita dapatkan dengan lebih baik. tapi masih belum tadi Pak ya, pasca pandemi masih belum pulih ya? Saya kira kalau kita bicara sekarang ada tahapan pemulihan yang memang tidak bisa kita nafikan bahwa, tapi ini juga harus kita lihat bahwa belum sepenuhnya tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat maupun juga ekonomi secara makro itu kembali seperti halnya dulu kala. Tapi ini sudah ada perbaikan-perbaikan dengan terbukti bahwa juga beberapa alumni kita ternyata juga banyak yang akhirnya memilih untuk menjadi seorang wirausaha. Sekali lagi itu adalah suatu pilihan-pilihan yang saya kira para lulusan itu juga mempertimbangkan minat bakatnya, juga mempertimbangkan dari ilmu pengetahuan, wawasan yang dimiliki selama mereka kuliah, terutama nanti di mata kuliah kewirausahaan. Itu memang juga kita punya beberapa program mahasiswa wirausaha, kita kasih IPA dan sebagainya. Itu kita juga kasih workshop pelatihan terkait dengan startup. Nah ini yang saya kira juga mendorong para mahasiswa itu akhirnya lebih banyak juga yang mulai berminat untuk memasuki dunia.